Kena karma ulah sendiri, Rizik menjalani puasa 4 kali di pelarian dan 1 kali di penjara. Ditulis oleh Ferry Padli di seword.com. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal. Sebelum berlanjut untuk menonton video selengkapnya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Rizik Syihab merupakan salah satu ulama kebanggaan Kaderun. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pendiri FPI, ormas yang berhaluan Islamisme konservatif, serta doyan banget melakukan sweeping di bulan Ramadan. Kini ormas itu sudah bubar dengan sendirinya lantaran tidak memasukkan Pancasila di dalam ADART-nya. Nah, si Rizik ini sudah seperti artis saja. Ia tidak henti-hentinya masuk TV dari dulu sampai sekarang. Di samping itu, wajahnya juga kerap menghiasi media sosial maupun media online seperti di detik.com, kompas.com, suara.com, cnnindonesia.com, dan lain-lain. Dan ia juga dikenal sebagai satu-satunya penceramah yang sering keluar masuk penjara. Beberapa kasus yang membuat Rizik mendekam di balik jeruji besi itu adalah menghina polisi saat dialog di televisi, memprovokasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Laskar FPI terhadap kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB di kawasan Monas, Jakarta pada 2008 silam. Serta yang terbaru, bikin kerumunan di masa pandemi COVID-19 dan terlibat dalam aksi menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam menjalankan tugasnya. Termasuk juga ia pernah tersandung kasus yang memalukan, yakni chat seks dengan seorang janda cantik, Firza Husein. Hanya saja kasus itu tidak sampai membuatnya masuk penjara seperti kasusnya yang lain. Lantaran begitu banyaknya ulah tidak terpuji yang dibuat oleh Rizik tersebut, membuat dirinya selama 5 kali berturut-turut tidak menjalankan ibadah puasa di rumahnya, yakni sejak 2007 silam sampai 2021. Tentu masih segar di ingatan kita pada Februari 2017 lalu tersiar kabar di medsos terkait percakapan pornografi antara dirinya dengan Firza Husein beserta foto-foto Firza di WhatsApp. Karena polisi memiliki barang bukti yang kuat, Rizik pun kala itu ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Mei 2017. Namun belum juga sempat ditangkap, pada 26 April 2017 ia sudah keburu kabur ke Arab Saudi sana. Alasannya pun cukup sederhana, yakni mau menjalankan ibadah umroh. Hanya saja kalau orang umroh beneran tentu nggak akan sampai bertahun-tahun seperti itu, paling lama 10 hari. Kalau yang dilakukan Rizik itu mah namanya bukan umroh lagi, tapi Bang Thoyib. Hingga pada 31 Mei 2017, nama pentolan FPI itu dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasus itu memang tidak sampai membuat Rizik meringkuk di Hotel Prodeo, tapi malunya itu Ferguso yang gak nahan. Masa sekelas Habib atau cucu Nabi juga berprofesi sebagai pendakwah, sudah punya anak dan istri, masih juga melakukan chat seks dengan wanita lain. Kan tua-tua keladi itu namanya, alias makin tua makin gatel, karena ia kabur bulan April sedangkan puasa dimulai pada 26 Mei 2017 kala itu, sehingga mau tidak mau Rizik menjalankan ibadah puasa di negara orang. Gak kebayang bagaimana rasanya berbuka puasa atau sahur tanpa sambal tempe, tumis kangkung, nasi goreng, pecel ayam, lontong, sayur lodeh, cendol dawet, dan gulai ayam. Pasti gak enak banget. Di sana palingan makanan yang ada buah kurma, roti, kebab, dan lain-lain. Dan itu terus berlanjut hingga puasa 2020 lalu. Terkait kemampuannya menjalankan ibadah puasa bertahun-tahun di negeri orang lain tersebut, penulis angkat secangkir kopi Torabika untuk Rizik, karena penulis belum tentu sanggup menjalankan ibadah puasa jauh dari kampung halaman selama itu. Nah, Ramadan 2021 ini sebenarnya kesempatan yang baik buat pendiri FPI itu menjalankan ibadah puasa di rumahnya. Pasalnya, meskipun kena denda overstay yang tidak sedikit, dia sudah berhasil pulang ke tanah air. Dan yang membayar dendanya tersebut sampai sekarang kita belum tahu siapa. Apakah Charlie Chaplin ataukah yang lain? Tapi yang pasti bukan Rizik. Secara dia kan lagi bokek. Lagian juga kita semua sudah tahu kok bagaimana nasibnya di Arab Saudi sana. Miris.
jadi pengangguran total alias nggak pernah dapat job ceramah atau demo. Hanya sesekali saja ia terlihat dapat order mengendorse partai, caleg, capres, dan calon wali kota. Seperti yang pernah ia promosikan tersebut adalah Partai Berkarya, calon wali kota Bekasi 2018 yang diusung oleh PKS Nur Supriyanto, caleg DPR RI Titik Soeharto, dan capres 2019 Prabowo Subianto. Dan lucunya, dari sekian nama yang pernah di-endorse oleh Rizik itu, tidak ada satupun yang menang, termasuk Partai Berkarya tidak lolos parliamentary threshold karena mendapat suara hanya 2% saja. Padahal Tommy Soeharto pengen banget jadi presiden kayak bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya bersyukur sudah bisa pulang ke tanah air, Rizik malah mencak-mencak lagi kayak Bang Jago di negeri ini. Tidak tanggung-tanggung, 3 tindak pidana sekaligus ia perbuat di tanah air pasca pulang dari pelarian tersebut. Mulai dari kasus melakukan penghasutan dan melawan petugas terkait kerumunan di Petamburan, hingga kasus bikin kerumunan di Megamendung Bogor. Termasuk juga ia terlibat dalam kasus menghalang-halangi Satgas COVID-19 dalam menjalankan tugasnya. Cadas Imam Besar FPI, Rizik pun saat ini tengah menjalani masa persidangan atas 3 perkara yang menjeratnya itu. Dan kalau dia divonis 3 tahun penjara, bisa-bisa puasa tahun depan dan tahun berikutnya lagi, ia masih juga menjalani ibadah puasa di dalam tembok derita tersebut. Apes Bang Jago, memang betul kata nenek moyang kita dulu, siapa yang menabur angin akan menuai badai. Artinya, gak peduli dia cucu nabi atau siapa kek, hukum tabur tuai tetap saja berlaku. Sing sabar Yosik, bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dulu, klik tombol like-nya, dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Saatnya Indonesia larang penggunaan cadar di tempat umum. Ini alasannya. Ditulis oleh Jaya Wijaya di seword.com. Halo, assalamualaikum. Berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal. Sebelum berlanjut untuk membacakan informasi selengkapnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari kami. Penggunaan cadar oleh teroris adalah pembahasan yang cukup menarik dan memicu banyak perdebatan. Ada yang berkata kalau penggunaan cadar tidak menunjukkan bahwa pelaku teror tersebut adalah muslim. Bisa saja kan yang menggunakan cadar itu menyamar jadi muslim untuk memfitnah umat muslim? Ini adalah pertanyaan retorik dari orang yang kelihatan sok kritis, padahal hanya usaha untuk denial. Orang bodoh mana yang demi memfitnah atau menjelek-jelekan pihak lain sampai rela mati melakukan bom bunuh diri? Dari mana mereka akan tahu kalau fitnahnya berhasil kalau sudah mati? Apa untungnya memfitnah tapi dirinya mati dan tidak mengetahui hasil dari fitnahnya? Tidak ada ajaran agama manapun yang melegalkan fitnah untuk mendapatkan surga dengan memfitnah muslim. Karena dibandingkan agama lainnya seperti Kristen dan Yahudi, Islam terakhir muncul sehingga mustahil dibahas di 2 agama tersebut. Apalagi dianjurkan untuk difitnah dengan melakukan hal konyol seperti bom bunuh diri. Apalagi kalau agama Hindu, Buddha, Konghucu yang jauh lebih awal lahir. Semakin mustahil lagi membahas agama yang muncul belakangan. Apalagi menyuruh umatnya untuk memfitnah agama baru tersebut dengan melakukan hal konyol seperti bom bunuh diri. Loh, kok penulis menghubungkan dengan agama sih? Bisa saja kan alasannya karena uang? Ini makin tidak mungkin lagi. Kalau sudah mati bunuh diri, uangnya buat apa? Bisa saja kan buat keluarganya? Ini makin konyol. Memangnya kalau sudah mati dan bunuh diri, dia bisa memastikan bahwa uangnya akan dibayarkan kepada keluarganya? Ingat, yang menyuruh melakukan bom bunuh diri pasti orang jahat. Orang tolol mana? Banyak lagi yang percaya sama orang jahat bahwa setelah dirinya melakukan bom bunuh diri, uangnya akan dibayarkan. Sejauh ini alasan paling masuk akal adalah pelaku bom bunuh diri melakukannya karena hasil cuci otak. Apa yang dijadikan bahan untuk mencuci otak orang tersebut? Nah, di sini kita bisa berdebat panjang lebar. Yang pasti hal tersebut berhubungan dengan apa yang diyakini pelaku bom bunuh diri, seperti ideologi dan dalil agama yang dipelintir. Walaupun begitu, tetap faktanya bahwa pelaku bom bunuh diri banyak menggunakan cadar dalam aksinya.
karena cadar tertutup dan memiliki banyak ruang atau gombrang bahasa gaulnya, sehingga pelaku bisa menyembunyikan bom di balik cadar tersebut, di mana hal tersebut akan sulit dilakukan pengguna kebaya dengan pakaian yang lumayan ketat, apalagi wanita yang memakai bikini. Hal logis yang bisa dilakukan umat muslim untuk menghilangkan stigma bahwa pengguna cadar identik dengan pelaku teror hanya ada dua yang efektif. Menyangkal bahwa pengguna cadar bukan pelaku teror tidak akan mengurangi kewaspadaan masyarakat terhadap pengguna cadar. Cadar dikaitkan dengan terorisme, itu terbentuk dari pengalaman masyarakat yang tidak hanya sekali atau dua kali. Persepsi masyarakat pada dasarnya dihasilkan dari pengalaman akan kejadian yang selalu berulang. Jujur saja penulis juga jika bertemu pengguna cadar, maka penulis lebih memilih menyelamatkan diri daripada mati konyol. Memang belum tentu orang tersebut pelaku teror, tapi menghindari resiko jauh lebih penting karena taruhannya nyawa. Jadi penulis tidak akan berjudi karena hal tersebut. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah mengecam pelaku teror yang menggunakan cadar dalam aksinya. Cara kedua adalah melarang penggunaan cadar di tempat umum sehingga tidak dimanfaatkan untuk aksi teror. Untuk cara pertama jujur penulis pesimis karena mayoritas muslim yang penulis temui malah berusaha menyangkal pengguna cadar tersebut bukan muslim daripada mengecam perilakunya yang menggunakan cadar saat melakukan aksi teror. Berikut salah satu contohnya di linkdetik.com. Penulis juga tidak punya hak untuk memaksa seluruh muslim mengecam orang yang menggunakan salah satu atribut mereka dalam melakukan aksi teror. Tapi untuk cara kedua, penulis sebagai warga negara punya hak berpendapat di negara demokrasi ini. Jadi penulis menganjurkan pelarangan cadar di tempat umum kepada pemerintah demi melindungi salah satu agama yang atributnya digunakan untuk melakukan aksi teror. Muslim harusnya setuju dong. Dalam kondisi tertentu seperti era Soeharto, orang yang tidak menggunakan cadar bukan berarti dosa dan masuk neraka kan? Banyak negara yang melarang cadar karena maraknya aksi terorisme menggunakan atribut tersebut. Lantas apakah karena negara tersebut melarang, Tuhan yang Maha Pengasih itu tidak memaklumi posisi umatnya? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis opini Anda di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share ke sosial media kalian. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.